Selamat datang di tatap muka yang kedua di mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat. Untuk perkuliahan pada minggu ini akan ada sedikit instruksi karena akan ada sedikit perbedaan metode perkuliahan, jadi mohon diperhatikan. Untuk sesi kuliah kita seperti biasanya akan tetap terbagi menjadi 3 sesi. Pada sesi yang pertama, teman-teman semuanya akan mendengarkan kuliah di kelas besar dengan topik Current Issue is in Public Health Program. Ini juga semacam kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Kemudian untuk yang sesi yang kedua, teman-teman akan memiliki 4 kelas yang berbeda. Jadi setelah sesi yang pertama, teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelas. Apa perbedaan setiap kelas? Setiap kelas akan memiliki topik tentang current issue public health program dengan fokus UKM yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Puskesmas memiliki 5 UKM esensial. UKM yang pertama nanti akan pada room yang pertama akan ada tentang P2M, penanggulangan penyakit menular, kemudian akan ada breakout room tentang promosi kesehatan, ada juga breakout room tentang program-program yang ada di UKM Kesehatan Ibu dan Anak, dan yang terakhir juga ada tentang gizi masyarakat. Nanti pada setiap breakout room akan ada dosen yang akan memandu diskusi tentang current issue public health programnya. Untuk kepentingan breakout room akan sedikit menyulitkan teman-teman, merepotkan teman-teman untuk bisa merename nama-nama akun ID-nya masing-masing. Pembagiannya nanti akan dijelaskan setelah ini. Oke, kemudian pada sesi yang ketiga, setelah breakout room tadi, teman-teman akan kembali ke kelas besar untuk membahas tentang hasil diskusi yang sudah didapatkan mulai dari minggu yang lalu, sesi yang pertama minggu ini, kemudian sesi kedua yang ada di dalam breakout room. Untuk teknis breakout room-nya, sebelum breakout room, pastikan bahwa Anda sudah tahu kelompok Anda untuk satu semester ini itu siapa saja. Kemudian, buat pembagian tugas untuk setiap kelompok Anda. Jadi, nanti misalnya ada 8 orang dalam kelompok tersebut, silakan Anda pilih mahasiswa yang pertama dan yang kedua masuk breakout room yang pertama, mahasiswa ketiga dan 4 masuk breakout room yang kedua, dan seterusnya. Jadi pastikan setiap breakout room memiliki wakil dari kelompok Anda. Kemudian jangan lupa di rename akun Zoom-nya sesuai dengan pembagian tugas tadi. Misalnya saya ditugaskan oleh kelompok saya untuk masuk di breakout room yang pertama. Jadi nanti ditulis kelompok 1 5A Nuzulul. Jadi artinya Nuzulul dari kelas 5A di breakout room di yang 1. Hal ini untuk memudahkan kita untuk memasukkan nama-nama teman-teman semuanya di breakout room Zoom-nya. Kemudian selama breakout room apa yang harusnya dilakukan? Setiap individu mahasiswa wajib menyimak diskusi dalam breakout room tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kertas kerja yang sudah kita siapkan untuk memudahkan alur berpikir teman-teman selama berdiskusi. Nanti akan kami jelaskan kertas kerjanya seperti apa. Kemudian setelah breakout room selesai, nanti teman-teman akan dikembalikan lagi di kelas besar. Kemudian akan ada waktu 30 menit untuk teman-teman bisa menggabungkan hasil diskusi pada masing-masing breakout room yang teman-teman ikutin. Kemudian didiskusikan di kelompok masing-masing. Jadi nanti satu kelompok akan punya hasil dari 4 breakout room yang berbeda. Tolong dituliskan di Google Doc, kemudian share linknya ke dosennya. Jadi kita nanti dosen bisa mengevaluasi hasil kerja teman-teman semuanya. Baik,
Kemudian di kertas kerjanya itu apa saja? Kertas kerja di TM2, kita menyediakan kertas kerja yang akan membantu teman-teman berpikir tentang diskusinya. Kemudian kertas kerja ini digunakan untuk mengikuti diskusi baik pada kelas besar maupun juga breakout room. Jadi teman-teman sudah mulai bisa mengisi kertas kerjanya saat dosen menjelaskan di sesi yang pertama. Nanti di akhir sesi, kalau sudah jadi kertas kerja satu kelompok, akan direview oleh dosen. Ini adalah gambaran kertas kerjanya. Nanti kami akan berikan dalam bentuk Word. Jadi saya sampaikan bahwa di sini akan ada 2 tabel besar yang harus teman-teman isi. Jadi pengisian ini sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan dari diskusi di sesi yang pertama maupun yang sesi yang kedua. Di sini ada program title. Program title berarti nama programnya apa. Misalnya saat penjelasan di breakout room yang di KIA dijelaskan tentang program ASI eksklusif. Berarti nanti ditulis di sini program ASI eksklusif. Nanti saat diskusi kan pasti akan mendapatkan insight apa saja, informasi apa saja tentang input untuk programasi eksklusif apa saja yang disebutkan, ditulis. Kemudian activities audiensnya siapa aktivitas dalam program ini apa, kemudian target programnya siapa, dituliskan di sini. Kemudian output yang diharapkan apa, ditulis. Outcome-nya untuk yang short term dan long term itu apa. Biasanya kalau short term itu kurang dari setahun begitu ya, setahun gitu sudah nampak outputnya. Kalau long term biasanya lebih dari setahun atau bisa sampai 5 tahunan. Nanti ini adalah tabel yang pertama, ini adalah gambaran dari programnya. Jadi setelah mendengarkan presentasi dari dosen dan diskusi di breakout room, teman-teman bisa mengetahui apa saja program kesehatan, kemudian input, proses, dan outputnya apa saja. Selain itu, karena kita punya pendalaman materi tentang current issue ini, teman-teman juga bisa mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang terjadi di input, apa yang terjadi proses, output, serta outcome-nya. Untuk contoh pengisian working paper ini tersedia di file working paper yang kami sediakan dalam bentuk Word. Demikian penjelasan untuk tatap muka yang kedua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.